Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enik Parwati dengan NIM A0312216060 dari program studi akuntansi kelas mikroekonomi J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the analysis of competitive markets atau analisis pasar kompetitif. Di sini pada materi pertama itu ada tinjauan surplus konsumen dan produsen. Pada gambar 9.1, di situ ada kurva yang menjelaskan surplus konsumen dan produsen, di mana konsumen A akan membayar $10 untuk barang yang harga pasarnya $5, dan karena itu menikmati keuntungan sebesar $5. Konsumen B menikmati keuntungan sebesar $2, dan konsumen C yang menilai barang tepat pada harga pasar tidak menikmati keuntungan. Surplus konsumen yang mengukur manfaat total bagi semua konsumen adalah area yang diarsir kuning antara kurva permintaan dan harga pasar. Pada area yang diarsir berwarna biru muda, di situ dijelaskan surplus produsen mengukur keuntungan total produsen ditambah sewa untuk input faktor. Bersama-sama, surplus konsumen dan produsen mengukur manfaat kesejahteraan dari pasar yang kompetitif. Selanjutnya, ada penerapan surplus konsumen dan produsen. Pada gambar 9.2, di situ ada perubahan surplus konsumen dan produsen dari pengendalian harga. Pada kurva itu menunjukkan perubahan surplus konsumen dan produsen yang dihasilkan dari kebijakan pengendalian harga pemerintah. Konsumen yang masih dapat membeli barang menikmati peningkatan surplus konsumen yang diberikan oleh persegi panjang berarsir biru A. Persegi panjang ini mengukur pengurangan harga di setiap unit dikalikan jumlah unit yang dapat dibeli konsumen dengan harga lebih rendah. Di sisi lain, konsumen yang tidak bisa lagi membeli barang tersebut kehilangan surplus. Kerugian mereka diberikan oleh segitiga yang diarsir warna biru muda B. Segitiga berarsir ungu C mengukur kerugian tambahan dari surplus produsen bagi para produsen yang telah meninggalkan pasar dan mereka yang tetap berada di pasar tetapi berproduksi lebih sedikit. Selanjutnya, di situ ada gambar 9.3 menjelaskan pengaruh pengendalian harga ketika permintaan elastis. Jika permintaan cukup inelastis, segitiga B bisa lebih besar dari persegi panjang A. Dalam kasus ini, konsumen menderita kerugian bersih akibat pengendalian harga. Pada gambar tersebut, segitiga B yang mengukur kerugian konsumen yang telah dijatah keluar dari pasar lebih besar dari persegi panjang A, yang mengukur keuntungan konsumen yang mampu membeli barang. Di sini, karena konsumen sangat menghargai barang, mereka yang dijatah menderita kerugian besar. Jika politisi menghargai surplus konsumen lebih dari surplus produsen, kerugian bobot mati dari kontrol harga ini mungkin tidak membawa banyak bobot politik. Namun, jika kurva permintaan sangat inelastis, pengendalian harga dapat menyebabkan hilangnya surplus konsumen. Selanjutnya, pada gambar 9.4, di situ ada pengaruh pengendalian harga gas bumi. Pada gambar tersebut menunjukkan kurva penawaran dan permintaan dan membandingkan pasar bebas dan harga yang diatur. Persegi panjang A dan segitiga B dan C mengukur perubahan surplus konsumen dan produsen yang dihasilkan dari pengendalian harga. Dengan menghitung luas persegi panjang dan segitiga, kita dapat menentukan keuntungan dan kerugian dari kontrol. Harga clearing pasar gas alam adalah $6,40 per MCF, dan harga maksimum atau hipotesisnya yang diperbolehkan adalah $3,00. Kekurangan hasil 29,1 dikurangi 20,6 sama dengan 8,5 TCF. Keuntungan bagi konsumen adalah persegi panjang A dikurangi segitiga B. Selanjutnya, ada efisiensi pasar kompetitif. Situ pada gambar 9.5 dijelaskan rugi kesejahteraan ketika harga terjadi di atas tingkat clearing pasar. Ketika harga diatur tidak lebih rendah dari P2, hanya Q3 yang akan diminta. Jika Q3 diproduksi, kerugian bobot mati diberikan oleh segitiga B dan C. Pada harga P2, produsen ingin memproduksi lebih dari Q3. Jika iya, kerugian bobot mati akan semakin besar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, meskipun produsen ingin memproduksi lebih banyak pada harga yang lebih tinggi ini,
Q2 bukan Q0, konsumen akan membeli lebih sedikit. Q3 bukan Q0. Jika kita berasumsi bahwa produsen hanya memproduksi apa yang dapat dijual, tingkat output pasar akan menjadi Q3. Dan sekali lagi, ada kerugian bersih dari total surplus. Pada gambar tersebut, persegi panjang A sekarang mewakili transfer dari konsumen ke produsen, yang sekarang menerima harga lebih tinggi. Tetapi segitiga B dan C sekali lagi menunjukkan kerugian bobot mati. Karena harga yang lebih tinggi, beberapa konsumen tidak lagi membeli barang tersebut, atau kehilangan surplus konsumen diberikan oleh segitiga B. Dan beberapa produsen tidak lagi memproduksinya. Kehilangan surplus produsen diberikan oleh segitiga C. Selanjutnya ada harga minimum. Pada gambar 9.7, di situ ada kurva harga minimum. Harga diatur tidak lebih rendah dari P, minimum. Produsen ingin memasok Q2, tapi konsumen hanya akan membeli Q3. Jika produsen benar-benar memproduksi Q2, jumlah Q2 dikurangi Q3 tidak akan terjual, dan perubahan surplus produsen akan menjadi A dikurang C dikurang D. Dalam hal ini, produsen sebagai suatu kelompok mungkin lebih buruk. Konsumen yang masih membeli barang tersebut sekarang harus membayar harga yang lebih tinggi, sehingga menderita kerugian surplus, yang ditunjukkan oleh persegi panjang A pada kurva tersebut. Beberapa konsumen juga keluar dari pasar karena harga yang lebih tinggi, dengan hilangnya surplus yang sesuai dengan segitiga B. Oleh karena itu, perubahan total surplus konsumen adalah delta CS sama dengan negatif A dikurangi B. Penurunan penjualan dari Q0 ke Q3 mengakibatkan hilangnya surplus yang diberikan oleh segitiga C. Dengan demikian, luas di bawah kurva penawaran dari Q3 ke Q2 adalah biaya untuk memproduksi jumlah Q2 dikurangi Q3. Biaya ini diwakili oleh trapesium D yang diarsir. Jadi, kecuali produsen merespons output yang tidak terjual dengan memotong produksi, perubahan total surplus produsen adalah delta PS sama dengan A dikurangi C dikurangi D. Selanjutnya, ada upah minimum. Di situ ada kurva yang menunjukkan upah minimum. Pengaruh kebijakan ini diilustrasikan pada kurva tersebut, yang menunjukkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Upah ditetapkan sebesar W minimum, suatu tingkat yang lebih tinggi daripada upah clearing pasar W0. Akibatnya, para pekerja yang dapat memperoleh pekerjaan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Namun, beberapa orang yang ingin bekerja tidak akan bisa. Kebijakan tersebut menghasilkan pengangguran, yang pada gambar adalah L2 dikurangi L1. Selanjutnya, ada price support. Pada gambar 9.11 ada kurva yang menjelaskan mengenai price supports. Mari kita periksa keuntungan dan kerugian yang diakibatkannya dari konsumen, produsen, dan pemerintah. Karena konsumen yang membeli barang tersebut harus membayar harga yang lebih tinggi, PS daripada P0, mereka menderita kerugian surplus konsumen yang diberikan oleh persegi panjang A. Karena harga yang lebih tinggi, konsumen lain tidak lagi membeli barang tersebut atau membeli lebih sedikit, dan kerugian surplus mereka diberikan oleh segitiga B. Jadi, seperti harga minimum yang kita bahas di atas, konsumen kalah. Dalam hal ini, oleh jumlah delta CS sama dengan negatif A dikurangi B. Tetapi ada juga biaya bagi pemerintah yang harus dibayar dengan pajak, dan pada akhirnya menjadi biaya bagi konsumen. Biaya tersebut adalah Q2 dikurangi P1, Q2 dikurangi Q1, PS, yang harus dibayar pemerintah untuk output yang dibelinya. Pada kurva tersebut, jumlah ini diwakili oleh persegi panjang berbintik besar. Selanjutnya ada kuota produksi. Pada gambar 9.12, di situ ada kurva pembatasan pasokan. Efek kesejahteraan dari kuota produksi ditunjukkan pada gambar di atas. Pemerintah membatasi kuantitas yang dipasok ke Q1, bukan ke tingkat clearing pasar Q0. Dengan demikian, kurva penawaran menjadi garis vertikal S-aksen di Q1.
Surplus konsumen dikurangi dengan persegi panjang A, konsumen yang lebih barang tersebut membayar harga yang lebih tinggi, ditambah segitiga B, atau pada harga yang lebih tinggi ini, beberapa konsumen tidak lagi memberi barang tersebut. Produsen memperoleh persegi panjang A dengan menjual pada harga yang lebih tinggi, tetapi kehilangan segitiga C, karena mereka sekarang memproduksi dan menjual Q1 daripada Q0. Sekali lagi, ada kerugian bobot mati yang diberikan oleh segitiga B dan C. Selanjutnya ada kuota dan tarif impor. Pada gambar 9.6 pada gambar 9.16 di situ ada kurva yang menjelaskan tarif impor atau kuota yang menghapus impor. Harga dunianya di bawah harga yang berlaku dalam negeri seandainya tidak ada impor. Pada kurva di atas mengilustrasikan prinsip ini. S dan D adalah kurva penawaran dan permintaan domestik. Jika tidak ada impor, harga dan kuantitas domestik akan menjadi P0 dan Q0 yang menyamakan penawaran dan permintaan. Tetapi karena harga dunia PW di bawah P0, konsumen domestik memiliki insentif untuk membeli dari luar negeri dan akan melakukannya jika impor tidak dibatasi. Dengan tidak adanya impor yang diperbolehkan, harga domestik akan naik menjadi P0. Konsumen yang masih membeli barang tersebut dalam jumlah Q0 akan membayar lebih dan akan kehilangan jumlah surplus yang diberikan oleh trapesium A dan segitiga B. Selain itu, jika diberikan lebih tinggi harga, beberapa konsumen tidak akan lagi membeli barang tersebut, sehingga ada tambahan kerugian surplus konsumen yang diberikan oleh segitiga C. Oleh karena itu, perubahan total surplus konsumen adalah delta CS sama dengan negatif A dikurangi B dikurangi C. Selanjutnya, pada gambar 9.17, di situ ada kurva tarif impor atau kuota kasus umum. Ketika impor dikurangi, harga domestik meningkat dari PW menjadi P. Ini dapat dicapai dengan kuota atau dengan tarif T sama dengan P dikurangi PW. Trapesium A sekali lagi merupakan keuntungan bagi produsen dalam negeri. Kerugian konsumen adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Jika tarif digunakan, pemerintah mendapatkan D, pendapatan dari tarif, sehingga kerugian domestik bersih adalah B ditambah C. Jika kuota digunakan, persegi panjang D menjadi bagian dari keuntungan produsen asing, dan kerugian domestik bersih adalah B ditambah C ditambah D. Kemudian ada dampak pajak atau subsidi. Pada gambar 9.19 di situ ada kurva insiden pajak. Kurva itu mengilustrasikan hubungan akuntansi sederhana ini dan implikasinya. Di sini P0 dan Q0 mewakili harga dan kuantitas pasar sebelum pajak dikenakan. PB adalah harga yang dibayar pembeli dan PS adalah harga bersih yang diterima penjual setelah pajak dikenakan. Perhatikan bahwa PB dikurangi PS itu sama dengan T. Jadi pemerintah senang. Pada kurva tersebut, beban ini dibagi rata antara pembeli dan penjual. Harga pasar atau harga yang dibayar pembeli naik setengah dari pajak, dan harga yang diterima penjual turun kira-kira setengah dari pajak. Sini ada persamaan. Yang pertama itu ada QD sama dengan QD dikali PB. Kuantitas yang dijual dan harga pembeli PB harus terletak pada kurva permintaan, karena pembeli hanya tertarik pada harga yang harus mereka bayar. Kemudian ada QS sama dengan QS dikali dengan PS. Kuantitas yang dijual dan harga penjual PS harus terletak pada kurva penawaran, karena penjual hanya memperhatikan jumlah uang yang mereka terima setelah dikurangi pajak. Kemudian ada QD sama dengan QS. Kuantitas yang diminta harus sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Kemudian ada PB dikurangi PS sama dengan T. Selisih antara harga yang dibayar pembeli dan harga yang diterima penjual harus sama dengan pajak. Selanjutnya, pada gambar 9.20 di situ ada dampak pajak tergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan. Pada kurva A, jika permintaan sangat inelastis terhadap penawaran,
beban pajak sebagian besar ditanggung oleh pembeli. Kemudian pada kurva bagian B, jika permintaan sangat elastis relatif terhadap penawaran, sebagian besar jatuh pada penjual. Selanjutnya ada efek dari subsidi. Pada gambar 9.21 di situ ada kurva subsidi. Pada harga pasar subsidi P0, elastisitas penawaran dan permintaan kira-kira sama. Akibatnya, keuntungan dari subsidi dibagi rata antara pembeli dan penjual. Seperti halnya pajak, hal ini tidak selalu terjadi. Secara umum, manfaat subsidi sebagian besar diperoleh pembeli jika ED per E kecil, dan sebagian besar diterima penjual jika ED per E itu besar. Sekian penjelasan mengenai analisis pasar kompetitif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.